Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin posting video tentang gambaran perubahan penghitungan PPh pasal 21 yang informasinya akan diberlakukan pada tahun 2024. Dan dalam video ini saya akan memberikan gambaran tentang perubahan penghitungan PPh pasal 21 dengan bantuan formula Excel ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, melalui media-media online ya, bahwa pemerintah sudah siap akan mengimplementasikan metode penghitungan PPh pasal 21 dengan metode TER ya. Tulisannya TER. TER itu apa ya? Yang jelas TER itu bukan TER sayang, bukan TER cinta, dan bukan TER lainnya ya. Tapi TER adalah tarif efektif rata-rata. Jadi formula Excel ini hanyalah formula perumusan atas penghitungan PPh 21 dengan metode TER. Jadi di formula ini ya yang akan saya simulasikan itu tentunya belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan PPh 21 dengan metode TER. Karena kenapa? Yang jelas kita masih menunggu acuan realnya ya dari pemerintah gitu. Nah, di sini saya hanya sedikit memberikan gambaran dalam bentuk formula Excel. Nah, ini sudah saya buat ya. Ini sudah saya buat di sini. Nah, ini saya input nomor 1. Misalnya di sini namanya Kuat Kurniawan. NPWP-nya ini saya masukkan aja begini. Di sini ada pilihan PTKP ya. Nah, untuk PTKP itu di sini ada list down ya. Dan sumber list down ini berasal dari ini ya. Ini saya unhide dulu dari DB. Saya buatkan dari sini ya. Nah, ini saya buatkan. Jadi pada perubahan penghitungan PPh 21 yang akan diberlakukan 2024 nanti itu bukan berarti meninggalkan ini ya, meninggalkan konsep PTKP ini gitu ya. Nah, ini saya ambil dari sumber di sini ya. Saya pilih misalnya K0 ini ya, K0. Lalu di sini gajinya saya input 10 juta. Nah, begini ya teman-teman. 10 juta. Nggak ada tunjangan lah misalnya ya. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis ya. Nah, di sini ada jenis TER teman-teman ya. Jenis TER ya. Jenis TER ini itu berhubungan dengan PTKP ini. Karena di sini ada konsep seperti ini ya. Untuk kelompok TER. TER A itu diperuntukkan untuk wajib pajak atau pegawai yang memiliki PTKP TK0, TK1, dan K0.
Sedangkan TER B diperuntukkan bagi wajib pajak atau pegawai yang PTKP-nya itu TK2, K1 dan K2. Sedangkan TER C diperuntukkan untuk wajib pajak atau pegawai dengan PTKP K3 ya. Saya kembali lagi. Nah, di sini saya masukkan K0 ya. K0, maka jenis TER-nya ini adalah TER A. Ya, TER A di sini. Saya cek K0 ya. Di sini K0 masuk ke dalam kategori TER A gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya pilih lagi misalnya kalau misalnya K3 ya, maka di sini TER C. Kalau di sini K1 TER B ya. Begitu seterusnya ya. Untuk tarif di sini misalnya di sini saya pilih K0 ya, seperti apa namanya? Pada contoh-contoh yang sudah dipublikasikan di media-media ya, itu dengan PTKP K0, maka dia masuk TER A dengan tarif 2,25%. Nah, tarif ini itu mengacu ke apa namanya? Tabel ya. Jadi ada tarif efektif rata-rata A, tarif efektif rata-rata B, tarif efektif rata-rata C, kayak begitu. Ya. Nah ini baru sampel aja ya. Di sini tarif rata-rata A, B, dan C. Saya buka bentar, khusus untuk pegawai ya, pegawai tetap. Nah, konsepnya nanti akan seperti ini mungkin, ya. Di sini TER A untuk TK0, TK1, dan K0. Untuk lapisan penghasilan 0 sampai dengan sekian, tarifnya sekian. Jadi setiap apa namanya penghasilan itu memiliki tarif sendiri-sendiri. Nah, contoh misalnya yang tadi sudah saya input ini kan PTKP-nya K0 ya, masuk TER A, tarifnya 2,25%. Nah, di sini saya buka. Nah, ini untuk penghasilan saya perbesar ya. 10 juta di sini ya. Artinya lapisan 9.501 sampai dengan 10 juta tarifnya 2,25% gitu ya. Nah, lalu di sini ada misalkan saya ubah nih ke TER biar B, biar dia B. Di sini misalnya K1 ya. TER B. K1 untuk penghasilannya 10 juta, dia tarifnya 2,50%. Sini saya buka. Untuk 10 juta ya. 9.501 sampai dengan 10 juta di sini 2,50%. Ini bisa diperhatikan di sini ya. Jadi konsepnya nanti akan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu bruto gaji dikali dengan tarif ini. Ya, sehingga hasilnya adalah ini, PPh-nya ya. Untuk misalnya dibuat di bulan Januari ya bulan Januari kayak gitu ya. Berarti PPh di bulan Januari adalah sebesar ini gitu. Sebesar 250.000. Nah, ini saya kembalikan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah beredar di media. Saya pakai K0 dengan gaji 10 juta ya bruto gajinya. Dia masuk kategori TER A dengan tarif 2,25% dan PPh-nya 225.000. Kayak begitu teman-teman. Ya. Nah, di akhir apa namanya? Akhir masa pajak ya, di masa pajak akhir. Di sini saya masukkan dulu ini sini ya.
10 juta. Ya, seperti ini, K0. Karena di sini ada konsep, teman-teman. Ya. Untuk pegawai tetap atau pensiunan PNS, ya, pensiunan PNS, TNI, Polri, ya, dan PN ini, penerapan setiap bulannya itu penghasilan bruto dikali ter bulanan, ya, dikali ter bulanan. Nah, ketika di masa pajak akhir, maka berlaku penghitungan seperti ini. Bruto dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat ini sini ya, zakat. Bukan zakat di sini. Zakat atau sumbangan wajib dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 kayak gimana? Nah, ini. Nah, ini tarif pasal 17, teman-teman. Ya. Jadi masih ada pemberlakuan penghitungan PPh pasal 21 yang sebelumnya. Ya. Di lapisan kelima saya buat sampai dengan 1 triliun ini, tujuannya untuk mempermudah perumusan aja. Padahal sebenarnya tidak terbatas ya sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi ini tarif pasal 17. Nah, saya buka. Nah, di sini ini baru contoh sederhana ya, belum karena ini baru mensimulasikan dari contoh-contoh yang sudah beredar di media-media. Ya. Bruto gaji di sini 10 juta dikurangi biaya jabatan 500.000 ya. Neto sebulannya 9.500.000, neto setahun 114 juta. PTKP-nya 58.500.000 ya. Untuk K0 ya. Kawin tapi belum punya anak. Kalau K1 kawin 1 anak, K2 kawin 2 anak. K3 kawin 3 anak. Jadi bukan misalkan K1 bukan kawin sekali, K2 kawin 2 kali, K3 kawin 3 kali. Bukan seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini ada PKP ya. Setelah PKP ini berasal dari neto setahun dikurangi PTKP ketemu PKP. Nah, PPh 2 setahunnya ini. Nih. PPh 21 setahunnya itu 2.775.000. Nah, sedangkan PPh 21 Januari sampai November kita mengasumsikan itu gajinya konstan 10 juta tiap bulan terus ya. Itu konstan. Karena di sini saya mengikuti contoh-contoh yang sudah beredar di media ya. Tapi nanti mungkin akan ada contoh-contoh perhitungan bagaimana jika gaji setiap bulan itu berubah-berubah. Karena realitanya di lapangan itu gaji pegawai itu berubah-ubah tuh. Nah, saya berharap nanti pihak pemerintah terutama DJP itu bisa memberikan contoh soal di lampiran peraturannya yang konsep gajinya itu berubah-ubah. Jadi jelas lah bagaimana penghitungannya jika nanti sifat gajinya itu berubah-ubah setiap bulan. Kadang naik, kadang turun. Nah, di sini ada PPh 21 Januari sampai dengan November ya. Itu diambil dari sini, teman-teman. Dari jumlah ini ya. Nih. Itu dikali 11. Dikali 11. Ini rumusnya di sini ya. Kali 11. Sehingga PPh 21 di bulan Desember di masa akhir ya. Itu 300.000 yang berasal dari PPh 21 setahun dikurangi dengan PPh 21 Januari sampai dengan November. Gitu. Nah, sehingga terjadi selisih sebesar 75.000. Gitu, teman-teman ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk realnya nanti kita tunggu saja peraturan dari pemerintah ya, terutama Dirjen Pajak. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa video ini hanyalah gambarannya saja ya. Untuk realnya tentu kita menunggu ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Dirjen Pajak gitu. Oke teman-teman, saya kira begitu ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.